Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimah dengan NIM 250601111 dari kelas B2. Perkenalkan, nama saya Sakila Hakim Mumtaz dengan NIM 250601105. Perkenalkan, nama saya Zafar Nova Putra Sejana dengan NIM 220600188. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati dengan NIM 220600346. Perkenalkan, nama saya Nandati Aulia dengan NIM 2506017. Perkenalkan, nama saya Rifa Rahman dengan NIM 2506017. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD. Pada video kali ini, kami akan membahas teks opini dengan mengangkat tema bencana alam sebagai ujian kebangsaan. Materi ini disusun berdasarkan teks opini yang membahas bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai momentum untuk merefleksikan nilai kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia. Melalui video ini, kami berharap penonton dapat memahami konsep teks opini sekaligus nilai moral yang terkandung di dalamnya. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan Ring of Fire atau juga bisa disebut sebagai alur aktivitas tektonik dan vulkanik yang mengelilingi Samudra Pasifik. Di negara inilah banyak sekali terjadi gunung berapi yang aktif dan gempa bumi akibat pergeseran atau pergerakan lempengan-lempengan tektonik. Gempa bumi, banjir, dan juga tanah longsor banyak sekali terjadi di wilayah sebagian besar negara Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana-bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, melainkan juga mengakibatkan korban jiwa dan juga merusak tatanan sosial di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, bencana alam dapat dipandang sebagai ujian kebangsaan atau kewarganegaraan bangsa Indonesia. Nilai kebangsaan tercermin dalam sikap solidaritas dan persatuan ketika menghadapi bencana. Bantuan yang datang dari berbagai daerah, kehadiran relawan lintas provinsi, serta keterlibatan organisasi pemasyarakatan menunjukkan bahwa identitas kebangsaan mampu melampaui perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Hal ini sejalan dengan pandangan Soekarno yang menekankan bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang sempit, melainkan nasionalisme yang berlandaskan kemanusiaan dan persatuan. Solidaritas nasional dalam penanganan bencana mencerminkan bahwa nilai kebangsaan bukan hanya sekadar teori semata, akan tetapi dibuktikan dengan tindakan nyata ketika semua masyarakat bersatu tanpa memandang status sosial maupun latar belakang. Selain nilai kebangsaan, bencana alam juga menyoroti nilai kewarganegaraan. TH Masal 1950 menyatakan bahwa kewarganegaraan mencakup hal sivil, politik, dan sosial warga negara. Dalam bencana, sosial warga negara seperti hak atas perlindungan, bantuan, dan pemulihan menjadi sangat relevan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warganya tanpa diskriminasi. Penanganan bencana yang cepat, adil, dan merata merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara terhadap warganya. Di sisi lain, negara juga memiliki peranan dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dan tangkap bencana maupun partisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Dengan demikian, hubungan antara negara dan warga harus tetap terjalin dengan secara timbal balik dan semangat kewarganegaraan. Meskipun solidaritas nasional sering muncul saat bencana terjadi, masih terdapat berbagai tantangan dalam penanganannya. Kesenjangan akses bantuan dan lambatnya proses pemulihan di beberapa wilayah menunjukkan perlunya perbaikan sistem penanggulangan bencana. Hal ini
menegaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial dan sikap kritis. Negara yang kuat tidak hanya diukur dari kekuatan ekonomi atau militernya saja, tetapi juga dari kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang sedang tertimpa musibah. Bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bukan hanya sekedar peristiwa alam semesta, melainkan ujian bagi nilai kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia. Melalui solidaritas dan tanggung jawab negara, bencana alam ini dapat menjadikan momentum untuk memperkuat kesatuan dan kesadaran sebagai satu bangsa, dengan menjadikan nilai kebangsaan dan kewarganegaraan sebagai landasan dalam penanganan bencana. Indonesia tidak hanya membangun ketahanan fisik, tetapi juga ketahanan sosial dan moral bangsa. Karya ilmiah opini merupakan tulisan ilmiah yang berisikan sudut pandang seorang penulis terhadap suatu masalah yang disusun sesuai dengan kalimat kaidah keilmuan. Secara garis besar, seorang penulis tidak boleh asal sudut pandang dapat didukung oleh teori dan rujukan serta menggunakan bahasa ilmiah yang jelas. Cakra merupakan gaya penulisan dan kutipan yang digunakan untuk mengatur format penulisan, sitasi, dan daftar pustaka agar tersusun secara sistematis. Penulisan Cicak Style terdiri dari dua sistem, diantaranya notes dan bibliografi, serta tertib. Tujuan utama Cicak Style yaitu agar tulisan ilmiah menjadi konsisten, rapi, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama ada sistem notes dan bibliografi, yaitu sistem yang menggunakan catatan dan daftar pustaka untuk mencantumkan sumber rujukan dalam karya ilmiah. Sedangkan Autopad yaitu sistem pengulipan yang mencantumkan sumber rujukan secara singkat dengan menuliskan nama belakang dan tahun terbit. Contoh penulisan Cicak Style dalam daftar pustaka yaitu dengan format yang pertama ada nama belakang, kemudian dilanjut dengan koma, selanjutnya ada nama depan, dilanjut dengan tanda titik, seterusnya ada judul buku dan dilanjut dengan tanda titik, selanjutnya ada kota penerbit, dilanjut dengan tanda titik 2, selanjutnya ada penerbitnya, dilanjut dengan tanda koma, dan yang terakhir ada tahun dan diakhiri dengan tanda titik.